ngomong-ngomong soal data, kita bisa pindah ke eh, poin kedua yang kepikiran sama saya, yang mencakup semua, yakni aplikasi tracing. Saya tanya dulu ke bagian bisnis, aplikasi tracing ada nggak dampaknya pada kegiatan bisnis? Oh, masih blur tuh kalau aku ya. Kalau untuk kegiatan bisnis ya, direct soalnya kan aplikasi tracing. Misalnya kalau ngomongin bisnis tuh kan, apakah dia bisa nanti menumbuhkan bisnis apa? Tapi kayaknya kalau sekarang yang baru aku bisa lihat bagian pemilik ini sih, yang pemilik aplikasinya. Jadi kalau buat dunia bisnis apa ya? Nggak terlalu ya. Apalagi sekarang sudah langsung dibatalin kan? Boleh lain kan? Maksudnya itu ini aplikasi tracing yang sekarang yang mau diomongin apa nih? Peduli Lindungi kan ya? Kalau di Indonesia kan? Iya. Itu udah dibatalin kan? Karena boleh yang punya alternatif lain kan ternyata akhirnya kan. Jadi boleh nunjukin kartu vaksinnya aja atau apa. Isunya kan tadi siapa tadi yang nyampein? Oh ada security issue apa dan segala macam di situ. Ya kalau khusus aplikasi tracingnya terus langsung berhubungan sama bisnis, belum terlalu lihat dampaknya sih ya. Jadi mungkin yang lain bisa komen ke Pak Is kali, Pak Is. Tapi kalau kayak kan tanpa aplikasi tracing atau kartu vaksin kan sekarang masih sulit untuk masuk ke ruang umum gitu Pak. Itu apa enggak mempengaruhi bisnis juga itu? Kan enggak, tadi gini kan aplikasi tracing, tapi habis itu boleh pakai kartu vaksin kan. Jadi isunya antara vaksinnya atau aplikasinya. Kalau misalnya ternyata saya kayak kasus saya kemarin karena saya tidak boleh vaksin dan saya punya surat tidak boleh vaksin dari dokter, saya tinggal tunjukin. Jadi saya nggak ikut antri, nge-scan dan segala macam kayak gitu nggak ada. So no issue gitu kan. Tapi kalau untuk bisnis apa dulu nih, kalau masalah masuk gedung apa kan bisnis nggak melulu masuk gedung kan, ya nggak sih? Kalau nah apalagi ternyata bisa aja tuh semua bisa dilakukan dan tidak mesti, dan terutama kalau sekarang nih saya di Bursa Efek nggak ada yang minta aplikasi tracing, masuk aja gitu, nggak ada gitu. Dari awal PPKM juga nggak ada, saya masuk yang penting ada kartu pas gitu ya, terus bisa kalau guest pun nanti tamu masuk ke situ dia cuma nanya udah vaksin atau tidak, tunjukin kartu vaksin aja, jadi bukan aplikasi tracingnya. Mungkin beda-beda ya regulasinya. Soalnya kalau di daerah sekitar Semarangan ini kan, kalau tiap pabrik sekarang harus semua karyawannya harus ada. Soalnya kan kartu vaksin kan juga dari tracing juga kan, ada kayak barcode itu kan, ada nomornya. Nah itu kalau di trace pakai aplikasinya sendiri itu langsung keluar semua datanya gitu. Iya. Tapi harus bawa aplikasinya atau bisa pakai kartu vaksin ya Mas? Enggak, maksudnya kalau kita concern ke data security ya, walaupun itu cuma kartu vaksin kan tetap ada barcode, itu namanya QR code atau nomornya itu kan, itu sudah termasuk itu malah lebih bahaya lagi kalau datanya bentuknya gitu loh. Oh sih, jadi beda topik ya. Kalau ke bisnisnya saya nggak terlalu ngelihat sih. Jadi kayak misalnya dari karyawan masuk ke pabriknya harus ini gitu. Ya kalau misalnya karyawan itu nggak masuk, apakah bisnisnya jadi turun apa gimana gitu ya? Ya kan karyawan Mas. Jadi katanya kan ini ada punya teman banyak yang di pabrik kan. Itu katanya pabriknya itu kalau ada mau masuk itu harus ada itunya. Kalau nggak pakai aplikasi ya pakai itu kartu vaksinnya, ada barcode-nya, nanti di scan dulu gitu kan. Kalau kalau nggak bisa nunjukin atau gimana itu ada aturannya, mungkin berapa kali teguran, kalau udah lewat dia hilang jobnya gitu. Yes. Berarti maaf kalau boleh saya simpulkan dari diskusi saat ini, regulasinya memang beda-beda gitu ya. Nah itu masalahnya. Pak Sidik tadi bilang bahwa Pak Sidik lancar-lancar aja ya masuk kantor gitu. Tapi di pabrik kata Mas Syarif itu ada lebih ketat gitu untuk masuk ya, membutuhkan aplikasi itu ya.
Gitu ya Mas ya? Sebetulnya sih masing-masing perusahaan punya policy sendiri, walaupun pastinya semua perusahaan punya kepentingan juga bahwa semua karyawan kan sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, selama ini kan mungkin itu dilakukan secara manual oleh HRD, misalnya apakah kamu sudah vaksin 2 kali, kan seperti itu. Nah, kemudian ketika memang kaitannya dengan aplikasi, ya memang itu akan sedikit memudahkan buat HRD-nya sendiri, buat bisnis sendiri, untuk men-trace itu dengan data yang memang sudah available. Mungkin itu aja sih. Ngomong-ngomong nih, kita udah mulai. Bentar, ini aplikasi tracing yang mana nih? Kok HRD-nya bisa langsung dapat data yang memudahkan ya? Itu kan maksudnya kaitannya, ya selama ini kan memang semua HRD misalnya mewajibkan orang untuk sudah vaksin. Yes. Buat dalam karyawan. Kemudian ada data yang valid, kan akhirnya dia pun tidak perlu, ya dia pastinya punya data lah, maksudnya untuk masing-masing personelnya ya. Cuman ketika itu sudah available dalam sebuah platform yang gampang untuk diakses dan juga valid dan akurat, well that's helping them also, right, to organize everything, untuk memvalidasi data dan lain-lain. Itu aja sih. Kita udah kayak FGD ini udah ngebahas dari macam-macam sih. Ini dia bagus sih. Akhirnya ya ini juga kan. Nah, mumpung masih bisa bahas soal tracing ya, kita coba tanya aja dulu. Tadi udah bahas dari sisi bisnis, dari sisi IT juga. Mas Syarif sempat nyinggung soal data. Kita coba tanya Mas Tamam dulu. Kalau dari sudut pandang Mas Tamam, gimana nih aplikasi tracing ini? Bagaimana dampaknya, bagaimana, apakah udah